Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Anta Maulana. Saya M. Ridwan N. Firdaus. Saya Sigit Haryo Bismoko. Kami bertiga akan mencoba menjelaskan tentang beberapa model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sosial, kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan politik, dan kepemimpinan pemerintahan. Biar lebih enak ngobrolnya, saya pertama-tama bakal nanya gimana sih penerapan kepemimpinan birokrasi yang ada di DKI. Untuk jelasnya, Bang Sigit nih bisa ngejelasin dikit-dikit tentang kepemimpinan birokrasi di DKI. Pada intinya kepemimpinan birokrasi di Indonesia itu kepemimpinan yang melayani, di mana bawahan melayani atasan, seperti misalnya di kelurahan itu staf melayani kepala seksi, kemudian melayani lurah, kemudian naik lagi ke level camat. Di sana ada kasubag, kemudian ada camat, ada sekcam juga. Kemudian mungkin yang berbeda di daerah lain dan hanya ada di Jakarta itu, Jakarta merupakan daerah khusus ibu kota, di mana daerah Jakarta ini memiliki otonomi khusus, di mana yang memiliki kewenangan penuh atas jalannya pemerintahan itu ada di gubernur. Jadi tidak seperti di daerah lain yang ada yang dimulai dari kota atau kabupaten. Jadi pelaksanaan dari pemerintahan daerah itu sendiri dipimpin dari gubernur. Jadi mulai dari tahap kelurahan, kecamatan, kota administrasi itu bertanggung jawab kepada gubernur. Oke. Kemudian itu dari daerah saya di Jakarta, di mana penerapannya di daerah Mas Ridwan di Jawa Tengah. Baik, untuk di daerah Jawa Tengah sendiri, kepemimpinan birokrasi sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, karena tidak ada yang namanya otonomi khusus di daerah Jawa Tengah, sehingga pelayanan birokrasi atau kepemimpinan birokrasi, yaitu dari adanya sistem hierarki dari atas ke bawah, itu sama seperti daerah-daerah yang lain di Indonesia. Di Kabupaten Jepara sendiri, di Provinsi Jawa Tengah, terdapat nilai-nilai kepemimpinan birokrasi yang sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang masih kurang sesuai, yaitu tentang hierarki kewenangan yang jelas antara atasan dan bawahan itu sudah sangat baik. Kemudian berdasarkan jenjang karir, jadi jenjang karir dari pegawai baik dari yang bawah sampai ke atas itu sudah jelas. Kemudian juga adanya spesialisasi pekerjaan, di mana setiap pegawai dari yang terdapat di birokrasi tersebut sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun ada satu hal yang masih kurang dari sistem birokrasi di Kabupaten Jepara, yaitu di mana kehidupan organisasi masih tercampur dengan kehidupan pribadi dari pegawai itu sendiri. Jadi masih sering pegawai mencampur adukkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan organisasi, yang menyebabkan tidak profesionalnya seorang pegawai dalam melayani atasan maupun melayani masyarakat. Itu adalah nilai-nilai kepemimpinan birokrasi di daerah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya saya ingin tahu kepemimpinan birokrasi di daerah Jawa Barat. Silakan Kang Antam. Oke, baik. Kalau di Jawa Barat sendiri itu nggak jauh beda sama di Jawa Tengah, karena emang nggak ada otonomi khusus kalau di Jawa Barat. Paling secara umum tuh ya gambarannya sama. Paling saya bakal ngejelasin tentang yang khas aja di Jawa Barat itu, tentang kepemimpinan kepemimpinan. Yang saya suka dari Jawa Barat itu para pemimpinnya atau kepala daerahnya itu sangat humanis banget sama masyarakat itu. Karena Jawa Barat itu dapat ada slogan tuh Jabar juara, Jabar kahiji, yaitu artinya Jabar juara, Jabar nomor 1. Untuk lebih spesifiknya lagi, di kabupaten saya itu di Kabupaten Subang, seorang kepala daerah itu sangat dekat sekali dengan rakyatnya, sehingga para masyarakat itu nggak segan gitu kalau mau menyampaikan keluh kesahnya kepada para pejabat itu. Mereka dengan gampangnya itu datang ke
Pak Bupati atau Ketua DPRD itu menyampaikan aspirasi mereka. Terlebih lagi sekarang tuh ada isu-isu pemekaran wilayah di Kabupaten Subang itu, sama Bupati pun direspon tuh dengan didukung dengan dipercepatnya itu proses pemekaran, dan sekarang masih dalam proses. Untuk di Jawa Barat sendiri dengan public figure seorang Ridwan Kamil, yaitu sekaligus Gubernur Jawa Barat, mencerminkan bahwa Jawa Barat itu sangat ramah kepada setiap orang, termasuk kepada selain warga Jawa Barat, yaitu dengan hadirnya berbagai program dan digitalisasi yang mendukung untuk memfasilitasi atau pelayanan kepada masyarakat. Dan sekarang saya pengen tahu aja tentang penerapan kepemimpinan politik di DKI atau di Jawa Tengah yang bisa Mas Ridwan atau Bang Sigit sampaikan. Mengenai kepemimpinan politik yang saya tahu itu kepemimpinan yang identik dengan kekuasaan, di mana para aktor-aktor di dalamnya itu saling memperebutkan suatu posisi atau suatu jabatan. Kemudian di DKI Jakarta sendiri, kembali lagi karena DKI Jakarta memiliki daerah otonomi khusus, di mana jabatan atau posisi yang bisa diperebutkan melalui jalur politik itu hanya posisi gubernur, wakil gubernur, dan DPRD. Jadi untuk wali kota sendiri itu mereka tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh gubernur, dan juga tidak ada DPRD di tingkat kota untuk di DKI Jakarta. Itu saja mungkin penerapannya di DKI Jakarta. Kemudian lanjut ke Mas Ridwan. Untuk kepemimpinan politik di Jawa sendiri itu terdapat 3 ciri, yaitu kepemimpinan mistik, kepemimpinan karismatik, dan juga kepemimpinan eufemistik. Dari kepemimpinan mistik sendiri, saya ambil contoh seorang Bupati Jepara, yaitu Ahmad Marzuki, yang dengan latar belakangnya seorang ulama, Nahdlatul Ulama. Dia masih mempercayai yang namanya mistik. Dia melakukan ziarah ke makam-makam yang dianggap keramat, kemudian melakukan ruatan, dan juga masih meminta petuah-petuah dari para ulama untuk minta didoakan dan diberikan kelancaran. Hal tersebut syarat dengan simbol-simbol kebudayaan Jawa Islam, sangat kental terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpin di Jawa. Kemudian yang kedua yaitu karismatik. Seorang pemimpin di Jepara yang diwakili oleh sosok dari Ahmad Marzuki ini, dia sosok yang cukup memberikan rasa kagum dari masyarakat kepada beliau, karena beliau adalah merupakan seorang guru atau ulama yang dipercaya oleh masyarakat dapat memberikan amanah yang baik kepada dalam pemerintahannya. Kemudian yang terakhir yaitu eufemistik, yaitu dalam kepemimpinan Ahmad Marzuki ini dia menunjukkan seorang priayi atau kejawaan seseorang, yaitu dengan perilaku yang tidak to the point, lebih banyak ke penjabaran dan berputar-putar, tidak mengenal langsung pada poin-poin yang dimaksud. Eufemistik ini dicirikan dengan bertutur kata yang halus. Bertutur kata yang halus ini sangat mencerminkan dia adalah seorang pemimpin yang berasal dari Jawa, khususnya Jawa Tengah. Kemudian kepemimpinan politik sendiri di Jawa Barat seperti apa? Nah, buat di Jawa Barat sendiri agak beda ya dengan kepemimpinan politik di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat itu aspek karismatik itu sangat mempengaruhi gitu. Bukan cuma dia orang terkenal atau enggak, bahwa dia itu memiliki karisma yang dapat dikenal oleh masyarakat banyak gitu. Jadi bisa dilihat dari misalkan itu Gubernur Jawa Barat, dia adalah seorang juga public figure, pernah bermain film. Jadi dia bukan cuma ahli di bidang pemerintahan, tapi dia juga
dapat menggait hati masyarakat sehingga masyarakat pun dengan sukarela condong kepada beliau. Itu di provinsi. Nah, di kabupaten saya sendiri, seorang yang memang sudah dekat dengan masyarakat, sering berbau di masyarakat, sering memberikan bantuan dan sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di Kabupaten Subang, sehingga pada saat dia mencalonkan diri menjadi seorang kepala daerah, maka dia pun orang yang pertama dicari oleh masyarakat karena dia yang paling terkenal. Mungkin yang di Jawa Barat kayak gitu secara umumnya, itu tentang karismatik itu yang paling utama kalau di Jawa Barat. Nah, buat penutup, satu lagi model kepemimpinan yang pengen kita tahu yaitu kepemimpinan sosial. Kepemimpinan sosial itu yang saya pengen tahu itu yang pertama mulai dari DKI dulu aja, Bang. Kepemimpinan model kepemimpinan sosial itu secara singkatnya ya kayak proses, kayak kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut dapat membantu pemimpin tersebut untuk mencapai tujuannya. Kemudian penerapannya sendiri di DKI Jakarta itu terdapat beberapa organisasi masyarakat, seperti contohnya Forum Betawi Rempuk, kemudian Forum Komunikasi Anak Betawi, di mana latar belakang yang diambil dari ormas tersebut adalah etnis asli di Jakarta, yaitu etnis Betawi. Jadi yang dikedepankan dari cara memimpin organisasi tersebut adalah mengutamakan nilai-nilai yang selama ini dijalankan menggunakan kebudayaan Betawi, seperti itu. Jadi untuk pemimpinnya sendiri itu ya otomatis orang Jakarta asli, orang Betawi asli, sehingga orang tersebut dapat memiliki kemampuan untuk mengorganisir anggota-anggotanya supaya mencapai tujuan dari organisasi masyarakat tersebut. Oke, lanjut ke daerah Jabar atau Jateng ini. Kemudian kepemimpinan sosial di Jawa Tengah sendiri mengambil contoh dari Pak Ganjar Pranowo, seorang gubernur yang sangat aktif di media sosial, karena beliau sekarang berpandangan kalau sekarang zamannya teknologi, maka pendekatan kepada masyarakat harus melalui teknologi. Kepemimpinan sosial sendiri sangat dipengaruhi oleh sosok dari pemimpin tersebut untuk dapat menggerakkan masyarakatnya. Dan Pak Ganjar memilih cara melalui media sosial. Pak Ganjar sendiri sangat aktif di media sosial untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat agar seolah-olah tidak ada sekat dari seorang gubernur langsung kepada masyarakatnya. Masyarakat bisa langsung menyampaikan apapun aspirasinya, apapun keluhannya melalui media sosial yang telah disediakan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Twitter, Instagram maupun aplikasi Lapor.Gub. Jadi semua masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan Pak Ganjar, dan saat itu juga langsung ditangani oleh gubernur. Hal tersebut memberikan karisma yang berbeda dari Pak Ganjar, karena masyarakat lebih memilih untuk melaporkan kepada gubernur daripada ke bupati atau wali kota yang terkadang lambat untuk direspon. Sedangkan Pak Ganjar sangat responsif dalam menanggapi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, sehingga kepemimpinan sosial yang diambil Pak Ganjar adalah mendekati masyarakat melalui teknologi media sosial. Kemudian saya ingin tahu juga ini kepemimpinan sosial di daerah Jawa Barat seperti apa.
Nah, di Jawa Barat sendiri itu emang nggak jauh beda ya. Kalau bisa dibilang tuh 11-12 sama Jawa Tengah. Itu Jawa Barat punya Ridwan Kamil dan Jawa Tengah punya Ganjar Pranowo. Semua itu sama-sama aktif di media sosial. Namun yang menjadi ciri khas itu bukan hanya di kepala daerah di provinsi saja, di kabupaten-kabupaten pun mereka mempunyai ciri khas masing-masing dalam berkomunikasi kepada masyarakatnya. Kalau yang di kabupaten saya sendiri itu komunikasinya itu dengan secara langsung turun ke lapangan yang saya lihat. Jadi bupati saya di Kabupaten Subang tidak banyak berinteraksi di media sosial, namun beliau lebih 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 sering turun ke lapangan dengan meninjau langsung lokasi-lokasi yang dianggap mempunyai masalah, melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu yang saya suka dari kabupaten saya. Sedangkan untuk di daerah-daerah lain pun memiliki satu ciri khas yang berbeda-beda, namun secara umum tidak jauh beda dengan Jawa Tengah dengan menggunakan teknologi di mix dengan kerakyatan, dengan turun ke rakyat, maka akan menimbulkan suatu efek yang nyata bagi masyarakat karena masyarakat merasa bahwa dia itu diperhatikan sama pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk daerah Jawa Barat. Ada satu lagi nih dari yang lupa mungkin ya, tentang kepemimpinan Kepamongprajaan. Silahkan dari nilai Kepamongprajaan dari DKI Jakarta. Saya akan membahas sedikit mengenai Kepamongprajaan itu dulu. Kepemimpinan Kepamongprajaan ini memiliki 12 nilai, mulai dari nilai Worut Zen, di mana yaitu nilai yang memiliki pandangan atau visi yang jauh sejauh mungkin ke depan, sampai ke nilai ke-12 yaitu omnipresence, yang berarti tidak memposisikan diri sebagai pangreh, melainkan membangun citra pemerintahan sedemikian rupa sehingga pemerintah itu tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh atau yang asing. Untuk penerapannya sendiri dari ke-12 nilai tersebut di Jakarta, yang ada di Jakarta itu pemimpin-pemimpinnya sudah menjalankan ke-12 nilai tersebut. Namun dalam pelaksanaannya saya sendiri merasa masih kurang konsisten, terutama di nilai ke-12 yaitu di nilai omnipresence, di mana pemimpin khususnya di Jakarta sendiri ini terkadang lupa kalau dirinya ini adalah sebagai pamong, bukan sebagai pangreh, di mana pamong itu yang harusnya melayani masyarakat dan melindungi masyarakat dan sebagainya, dan terkadang pemimpin tersebut malah menempatkan diri sebagai pangreh atau orang yang malah dilayani oleh masyarakat. Seperti itu kurang lebihnya mengenai Kepamongprajaan di DKI Jakarta. Oke, untuk nilai Kepamongprajaan di Jawa Tengah sendiri dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo ketika dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saat itu beliau menggunakan teknik kepemimpinan dengan cara belusukan atau turun langsung ke lapangan. Teknik kepemimpinan ini dilakukan oleh Pak Joko Widodo agar dapat langsung hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan poin yang namanya omnipresence, yaitu terasa kehadirannya terasa di mana-mana. Kemudian dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, di mana dalam kebudayaan Jawa sendiri dikenal oleh trilogi kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Engarso Sungtulodo, yaitu pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan seorang teladan bagi orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua
ing madya mangunkarsa, yaitu pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi dari orang-orang yang dibimbingnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani untuk berjalan di depan dan sanggup untuk bertanggung jawab. Ketiga nilai ini yang saya rasa masih kurang dalam implementasinya di dalam pemimpin yang sekarang ini, dimana dia dimanapun ditempatkan harus mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Jadi ada nilai-nilai yang masih kurang di Jawa Tengah yang harus diperbaiki melalui nilai-nilai kepamongkerajaan. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai kepamongkerajaan di Jawa Barat. Oke, baik. Untuk nilai-nilai kepemimpinan di awal tuh sudah disinggung sedikit ya di Jawa Barat. Cuma yang saya mau bahas sekarang itu tentang kepemimpinan birokrasi. Nah, birokrasi itu pas di awal saya belum jelasin karena emang secara umum kepemimpinan birokrasi yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah itu di Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI itu relatif sama. Cuma ada beberapa hal yang mungkin ada berbeda sedikit dengan pola yang ada di tiap-tiap daerah. Namun secara umum ya kita memiliki kesamaan tiap-tiap daerah karena dalam sistem pemerintahan ini tuh nggak jauh beda karena diatur oleh satu undang-undang, yaitu satu undang-undang 45 yang mengatur seluruh daerah itu. Nah, mungkin dari perbincangan tiap daerah ini cukup sekian mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.